Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam kanal YouTube ini. Mari kita bergabung dengan Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 untuk mendalami dan mempersiapkan pelayanan kita melalui firman ini. Mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, bukalah hati kami sebelum kami membuka firman ini, sehingga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat berubah dan berbuah melalui perjumpaan kami, dan firman ini leluasa bekerja melalui perjumpaan kami dengan kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Inilah firman Tuhan bagi kita. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang telah diperbaharui, TBLI 2. Inilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan memberimu gelar, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, kadang kita risih mendengar ketika orang bicara, Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhanku. Atau sebaliknya, orang mengatakan Tuhanmu lebih rendah dari Tuhanku. Atau Tuhanku lebih kuat dari Tuhanmu. Tunjukkan mana Tuhanmu dan lain-lain sebagainya. Hal yang berbeda justru ditawarkan oleh Deutero Yesaya ini. Ketika dia berkata, Tuhan itu bukan soal Tuhanmu atau Tuhanku, tetapi soal Tuhan Sang Penyelamat. Tuhan adalah Tuhan keselamatan. Bukan soal dia Tuhan siapa dan lebih kuat dari siapa. Tetapi Tuhan adalah Tuhan keselamatan. Maka di mana kita bicara kehidupan keselamatan, disitulah juga kita sedang berbicara Tuhan penyelamat dan pemberi kehidupan. Maka Yesaya 45 ini aslinya bukan tentang Kores, tetapi tentang Yahweh, Tuhan penyelamat. Sebab kalau kita bicara Kores, dia hanya 2 kali disebut. Pasal 44 ayat 28, lalu pasal 45 ayat 1. Sesudah itu tak ada lagi. Tetapi bicara Yahweh, bicara aku, Allah sebagai kata ganti orang pertama,
Di ayat 1 sampai 7 aja sudah 11 kali disebut, dan di pasal 45 saja bukan hanya 2 tapi 32. Maka ayat ini, khotbah ini bukan tentang Kores, tetapi tentang rencana Tuhan melalui Kores. Rencana khusus Allah yang ingin menyelamatkan mereka yang telah menderita di Babel. Atau ketika kita lihat ayat ini adalah serangkaian sifat dan tindakan Allah ketika Dia ingin menjamah, memberkati dan membentuk kehidupan ciptaannya. Jadi Kores itu hanya adalah alat di tangan Tuhan, alat yang diurapi dalam meluruskan dan melangsungkan segala yang Tuhan rencanakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Pertanyaan ini dulu yang kita harus lihat. Jadi umat Allah secara ringkas disebut sedang terpenjara, sedang berada dalam penjara Babilonia. Di dalam perjalanan ketika mereka di pembuangan itu, kota ini disebut kota yang paling dibentengi. Jadi kalau kita lihat sedikit dari buku-buku sejarah, memang di sekitar di akhir abad ke-7 dan di awal abad ke-6 sebelum Masehi itu, Nabopolassar dan anaknya Nebukadnezar itu berhasil membangun tembok yang besar, kokoh, kuat yang membentengi Babilonia itu. Sehingga kalau kita lihat di sini ada bahasa atau sebutan yang disebut pintu-pintu besi, pintu gerbang tembaga. Ini sesuatu yang memang tidak mungkin dan tidak bisa ditembus oleh manusia. Jadi kalau kita sebut apa yang sebenarnya terjadi, umat itu sedang dibentengi dan tidak ada jalan keluar dalam kehidupan mereka. Itu sejarah, tapi kita tidak bicara hari ini. Sejarah, tapi Anda, saya, dan kita semua atas semua pergumulan yang seolah-olah sedang membentengi kita. Maka Tuhan Sang Penyelamat, Tuhan Sang Pembebas itu adalah tentang Anda, saya, dan kita yang sedang dibelenggu, yang sedang dibentengi oleh berbagai perkara dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup. Karena Nilutub ini tidak sedang berusaha merinci apa saja yang paling membentengimu hari ini. Biarlah itu menjadi perenunganmu kemudian ketika mendengarkan bahasan kita di YouTube ini. Tapi intinya kita bisa melihat dan belajar seperti Lazarus di Perjanjian Baru. Karena kalau mau lihat dari kisah ini, kita sedang belajar sebenarnya kisah ini sebagai prototipe daripada Yesus yang membebaskan, menyelamatkan manusia seperti Lazarus dari benteng di mana dia sudah dikucilkan selamanya di dalam tanah. Dia tidak mampu lagi keluar, batu itu telah ada untuk menutupi makamnya. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa memanggil dia, "Hai Lazarus, keluarlah." Artinya dalam segala benteng perkara yang kita hadapi dalam hidup kita, rasanya itu seperti palang besi atau seperti gerbang tembaga, kita punya Mesias, kita punya Yesus yang bisa menjadi penyelamat kita, yang memanggil kita keluar dari segala pergumulan kita itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Yesaya 45 ketika umat itu dalam penjara berpalang besi dan gerbang tembaga? Pertama, Allah kerap kali membuat pilihan yang tidak terduga. Saya ulangi, kerap kali Allah membuat pilihan yang tidak kita duga. Allah justru memilih Kores. Itu yang nampak ketika kita lihat dari ayat 1 kemudian sampai ke ayat yang ketiga. Dan apa tujuannya? Allah ingin memuliakan umatnya itu. Apalagi yang bisa kita lihat? Melalui Kores, Allah ingin dikenal oleh dunia. Melalui Kores, dunia ingin mengenal keselamatan yang daripada Allah. Jadi dengan cara bagaimana? Memilih Kores, Raja Persia itu, sebagai sarananya, alatnya untuk membagikan, menawarkan keselamatan itu bagi umatnya dan dunia ini.
Supaya lebih ringkas, kita bisa lihat pilihan tak terduga ini dengan kisah 3 orang petani yang ketepatan agamanya beda-beda. 3 petani ini bertetangga, petani Islam, petani Yahudi, dan petani Kristen. Semua kita sama-sama tahu bahwa 3 orang ini pasti punya hari berhenti, hari ibadah yang berbeda. Yang Islamnya sabatnya itu di hari Jumat, yang Yahudi sabatnya itu di hari Sabtu, yang Kristen sabatnya itu di hari Minggu. Lalu ketika 3-tiganya mereka sedang bertani, tiba pada suatu masa panen di mana mereka harus berusaha menampung dan mengambil panen ini tanpa libur. Karena kalau tidak, resiko keuntungan mereka akan terganggu sekali atau beresiko ke dalam hasil panen mereka. Tapi mereka berusaha tetap setia. Yang Muslim itu tetap Jumatan di hari Jumatnya, yang Yahudi itu tetap ke hari Sabatnya di Sabtu, yang Kristen itu tetap beribadah di hari Minggu. Tapi ketika ketiganya mereka pulang dan kembali bekerja di hari berikutnya setelah ibadah mereka, mereka selalu menemukan bahwa panen di lumbung-lumbung mereka itu telah penuh dan tidak ada kerugian finansial. Tuhan bekerja lewat tangan-tangan orang bahkan yang agamanya berbeda. Tuhan bisa bekerja secara rahasia yang tidak tampak oleh mata kita lewat orang-orang di sekeliling kita. Apapun agama mereka, apapun asal-usul mereka. Maka pertama-tama berhentilah meminggirkan orang lain, mengeksklusi orang yang tidak sama dengan kita. Karena sesungguhnya kita adalah bagian dari mereka, mereka adalah bagian dari kita. Dan kalau Tuhan mau, mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita. Seorang penginjil dari gereja kita yang sedang tugas di Mentawai, pernah dalam perjalanan penginjilannya ketika dia masuk ke dalam tempat di mana masyarakat di sana agak ke dalam hutan itu, dia meninggalkan istrinya yang lagi memang sedang kurang sehat. Tapi seketika dia pergi, tiba-tiba istrinya ini makin kondisinya kurang baik, lumpuh total. Lalu anaknya yang masih begitu kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, tidak bisa berbuat banyak kepada ibunya yang sedang lumpuh ini. Lalu ada seorang yang teman kita, orang disabilitas dengan gangguan kejiwaan. Dulu orang bisa sebut itu ODGJ, orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tapi ketika dia melihat dan rumah ini dan masuk ke dalam, dia pergi ke dapur. Orang teman kita yang sedang kurang sehat ini atau disabilitas ini memasak air di dapur, lalu mengambil dulu namanya apitson, dicampurkannya lah apitson ini ke dalam air panas ini, lalu didinginkannya. Kita bisa merasakan bahwa ibu ini dan anak kecilnya bersama dengan teman kita disabilitas dengan gangguan kejiwaan tadi, itu bersama-sama di rumah itu sekian lama dengan kampak di tangannya. Lalu seketika air ini sudah dingin, dia memaksa dan dengan ancaman ibu itu harus meminumnya. Air yang sudah dicampur dengan balsam atau apitson tadi. Dengan terpaksa ibu itu meminumnya, dan lalu apa yang terjadi? Ibu itu sembuh. Ibu itu kembali berjalan dan teman kita itu bisa melanjutkan kehidupannya. Ibu itu dengan anaknya bisa sehat dan pulih. Izin jangan ditiru. Anda bukan teman kita yang sedang mengalami gangguan disabilitas dengan kejiwaan. Dan yang kedua, kita di kanal ini bukan sedang jualan obat, Ibu Bapak Saudara. Itu kita mau cerita bukan tentang kalau apitson dicampur air maka dia bisa bikin orang lumpuh berjalan. No, bukan sama sekali. Tapi Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja. Keselamatan dan karya pertolongan yang dikerjakan Allah membebaskan jiwa kita itu kadang hadir lewat pilihan-pilihan yang tidak terduga. Maka jangan buru-buru putus asa, Tuhan bisa bekerja dengan caranya sendiri. Dan yang kedua, aneh, tapi itu nyata.
Aneh, tapi itulah desain Allah. Kalau kita lihat, ada cara Allah yang dahsyat, yang luar biasa ketika umat itu menderita. Benar kata Dietrich Bonhoeffer, Allah yang bisa menyelamatkan itu adalah Allah yang menderita, yang tahu penderitaan, yang bisa merasakan apa yang kita derita. Itulah Allah yang bisa membebaskan kita, karena dia turut menderita bersama-sama dengan kita. Maka ketika Allah merasakan, mengalami penderitaan yang dialami oleh umatnya itu, maka gerakan Allah yang kita lihat dalam teks ini adalah gerakan pastoral. Jadi dia datang by pastoral. Dengan cara bagaimana? Memperkenalkan kembali dirinya. Disebut oleh ayat 4, oleh karena hambamu Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau tidak dipanggil hanya dengan jenis ciptaanmu. Hei manusia, hei orang, hei jolma. Bukan. Tapi dia memanggil engkau dengan namamu. Siapa namamu? Sukanto, siapa dan yang lainnya. Aku memanggil engkau dengan namamu. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika misalnya Bapak Jokowi datang berkunjung di kota Anda. Bapak Presiden kita itu berkata, hei Inang Situmorang baru siomping, apa kabarmu? Sehat Inang, di mana anak-anak si A, si B, si C? Betapa dari semua kerumunan itu Anda menjadi begitu istimewa, menjadi begitu spesial di dalam kehidupan sehari-harinya, sehari-hari kita. Jadi pastoral Allah, kita boleh punya masalah, tapi Allah dengan lembut, dengan penuh kasih, dia menjadi pembebas bagi kita. Maka jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri. Sudah kita menderita, terus kita menyakiti diri, makin memperdalam luka hati dan luka batin kita, sehingga dari ujung rambut sampai ujung kaki kita harus memikul lagi beban yang lebih berat. Jadilah orang pertama yang menjadi pastor bagi diri Anda, yang memastorali diri kita sendiri. Dan kemudian izinkanlah Allah, kasih sayangnya itu, merangkul kita dengan kasih sayangnya yang penuh damai sejahtera itu. Dan kemudian ketika kita lihat dia 6 dan 7 juga, dia tidak hanya by pastoral tapi by design. Ternyata dia punya alasan. Kalau kita lihat di ayat 6 dan 7, supaya orang tahu, Anda, saya, kita tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, menjadikan damai sejahtera, menciptakan malapetaka. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda, saya, dan kita yang tidak punya alasan. Alis kita ini juga ada alasannya. Kenapa sama-sama rambut tapi tidak memanjangnya sama seperti rambut? Kalau rambut memanjang, alis memanjang seperti cara rambut memanjang, kita mau salaman harus begini tiap saat. Segala sesuatunya ada alasan. 5 jari di tangan kita ini dibuatnya berbeda-beda. Jangankan Anda dan suami Anda dan ketiga anak Anda kok beda gitu. Jangankan Anda dengan parumain Anda. 5 jari di tanganmu itu sendiri juga dibuatnya berbeda. Supaya apa? Bersalaman erat, menggenggam lebih kokoh. Kalau panjangnya sama nggak bisa kita salaman. Tempel-tempel saja. Itu tandanya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebuah alasan. Kalau disebut Tuhan yang menciptakan terang dan gelap. Tuhan yang menciptakan, katakanlah misalnya gerhana matahari. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena kalau matahari terus bersinar, terang, kita nggak pernah mau melihatnya. Tapi kemudian kita ingin melihatnya, jadi penasaran, besok katanya gerhana. Karena apa? Karena ada gerhana. Dan kemudian besoknya kita mikirin matahari yang hari kemarin. Kita jarang memikirkan matahari kemarin, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, kecuali ada sebuah gerhana. Lalu kemudian kita ingat, oh kemarin begini adanya. Jadi tidak selalu pergumulan kita itu, tidak selalu masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah musibah.
Kadang masalah adalah tungku di mana kita sedang membakar sampah jiwa kita. Terkadang masalah itu seperti bajak yang mencangkuli tanah supaya lapisan yang paling dalam itu lebih mudah ketemu udara. Terkadang masalah itu seperti gelombang di tengah lautan yang kemudian membawa kita lebih dekat kepada bebatuan. Atau seperti angin yang bertiup kencang di tengah lautan itu, masalah itu membawa kita lebih cepat tiba di pelabuhan. Dan perkara pergumulan kita bisa sebagai cara Allah untuk membawa kita dekat ke sorga. Supaya demikian kita tahu mengandalkan Tuhan, kita bergantung pada Tuhan, kita membuang segala kesombongan, kemunafikan, keangkuhan, dan yang lain-lainnya. Karena Tuhan sedang terus bekerja membebaskan Anda, membebaskan saya dari segala belenggu yang ada. Tuhan tidak hanya memakai kita untuk menolong kita, tapi sekecil apa dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, sebenarnya Tuhan bisa pakai untuk membebaskan jiwa-jiwa kita. Merdekalah jiwaku. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, rasanya kehidupan kami seperti dipenjarakan oleh berbagai masalah, pergumulan di masa lampau kami, masa kini kami, bahkan hal-hal yang menakutkan bagi hari depan kami. Tetapi kami bersyukur Engkau bukan Kores, tetapi Tuhan Sang Pembebas yang dapat bekerja melalui seorang Kores, seorang teman, seorang asing, sesuatu hal, atau sekecil apapun dalam perkara kehidupan kami. Engkau bisa mengadakan pilihan-pilihan tak terduga, aneh tapi nyata, aneh tapi melalui desainmu semata. Izinkanlah jiwa kami tetap terbuka, dibebaskan dengan caramu sendiri, yang kami tahu bahwa puncak kesempurnaannya, pembebasan keselamatan itu telah terjadi melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.